aja. طلع البدر علينا من سائرنا وجب القدر علينا ودعا لله تعالى أيها المبعوث فينا. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Salim. Sudah sekolah belum? Assalamualaikum. Warahmatullah. Sehat Mas. Amin. Sehat dah sehat. Alhamdulillah. Aktivitas pagi Ya, ke sawah keliling kita. kemudian ya. Karena tubuh saya serahkan sama udah istirahat. Ya ini masuk musola kalau ini. Hah? Kalau ini bukan musola ini. Bapak Ibu sekalian sehat? Tadi sudah dikasih konsumsi belum? Belum? Waduh. Saya yang DCI berarti ini tadi. Yang saya hormati para alim ulama, para kiai, tokoh masyarakat, Bu Kades, para tamu undangan, serta keluarga besar almarhumah Hajah Masluhah Aini, khususnya tretan saya Haji Fatkan Mas Rafi yang saya muliakan. Pada kesempatan ini saya menyampaikan penghormatan kepada almarhumah Hajah Masluhah Aini serta apresiasi kepada tretan saya Haji Fatkan Mas Rafi yang dengan penuh keikhlasan terus mengabdikan diri untuk kemaslahatan umat dan masyarakat. Peresmian musola ini bukan sekedar meresmikan sebuah bangunan gedung, tetapi meresmikan sebuah warisan kebaikan dan insya Allah akan terus hidup dari generasi ke generasi. Nama Hajah Masluhah Aini yang diabadikan pada musola ini mengingatkan kita bahwa hidup yang paling mulia adalah hidup yang meninggalkan manfaat setelah kita meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastabiqul khair", berlomba-lomba dalam kebaikan. Ayat ini singkat mengajarkan bahwa manusia terbaik adalah yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain.
Karena itu musola ini harus menjadi tempat tumbuhnya iman, sekaligus tempat tumbuhnya etika dan akhlak dalam kehidupan bermasyarakat. Kita semua menyadari bahwa tantangan zaman saat ini bukan hanya persoalan ekonomi dan pembangunan, tetapi juga persoalan moral yang semakin hari sering kita hadapi dalam kehidupan ini. Kita sering melihat bagaimana manipulasi, ketidakjujuran, dan penyalahgunaan amanah dapat mengaburkan kebenaran, menyesatkan cara berpikir masyarakat, serta pada akhirnya merugikan banyak orang yang seharusnya mendapatkan keadilan dan kemanfaatan. Kadang kita melihat kejujuran dikalahkan oleh kepentingan dan kebenaran ditutup oleh berbagai bentuk manipulasi yang merugikan banyak orang. Kadang pula kita menyaksikan amanah yang seharusnya dijaga justru disalahgunakan sehingga melahirkan ketidakadilan, merugikan banyak orang, dan merusak keseimbangan nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Pada setiap bentuk kedoliman sekecil apapun pada akhirnya akan melukai persaudaraan dan merusak kerukunan yang menjadi kekuatan masyarakat. Dari musola ini, dari Desa Beringin Agung, kita berharap lahir generasi yang tidak mudah tergoda kepentingan sesaat, tetapi teguh memegang nilai kebenaran dan amanah. Sebab masyarakat yang kuat bukanlah masyarakat yang dipenuhi orang-orang hebat, melainkan masyarakat yang dipenuhi oleh orang-orang yang dapat dipercaya. Jika keteladanan dan kejujuran tumbuh dalam kehidupan masyarakat, maka kerukunan akan terjaga, persaudaraan akan semakin kuat menghadapi berbagai tantangan. Jadi saya sampaikan bahwa saya mengapresiasi dan menaruh rasa hormat kepada Pak Patkan yang telah mendedikasikan berdirinya musola ini untuk kemaslahatan masyarakat di sekitar sini. Tentu dedikasi inilah yang perlu kita contoh, perlu kita teladani, bahwa sejatinya berbuat baik itu tidak ada batasannya. Dan dapat saya pastikan pembangunan musola ini, saya tahu betul bagaimana Pak Patan bekerja mencari rezeki dengan cara yang baik, cara-cara yang dituntunkan oleh agama kita, sehingga saya yakin bahwa musola ini akan membawa keberkahan. Tapi kembali saya perlu mengingatkan juga bahwa mendirikan tempat ibadah, tempat-tempat pendidikan, atau hal-hal apapun lah yang menyangkut nilai-nilai keimanan kita, itu adalah hal yang paling mulia, dengan catatan harta yang digunakan untuk membangun tadi tentunya harta yang diperoleh seperti tretan saya Pak Patkan tadi. Jangan sampai kita ingin dilihat orang membangun masjid, membangun musola, tapi sejatinya harta yang digunakan untuk membangun tadi harta yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Pada kesempatan ini saya mengajak panjenengan semua, mari kita makmurkan musola Hajah Masluhah ini dengan ibadah, ilmu, dan kegiatan sosial. Semoga kita dijauhkan dari kedoliman dan manipulasi, serta diberi kekuatan untuk menjadi pribadi yang bermanfaat bagi sesama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insinyur Haji Joko Susanto, atau yang akrab dipanggil Pak sinten? Pak, ono sing nyeluk Pak Joko, ono sing nyeluk Pak Jos nggih. Jos. Kan wonten niku. Ya napa lagune? Gentak sithik. Goyang sithik. Nah, beliau ini akrab dipanggil Pak Joko, atau juga kalau di medsos beliau akrab dipanggil Pak Jos. Alhamdulillah Bapak Haji Joko
Joko Susanto malam ini hadir di tengah-tengah kita. Mudah-mudahan beliau di dalam melaksanakan tugas sebagai Wakil Bupati Jember, mudah-mudahan selalu mendapatkan perlindungan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan, diberikan kemanfaatan di dalam memimpin umat, sehingga bisa membawa Jember menjadi Jember baru, Jember maju, Jember yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Penandatanganan prasasti peresmian musola Haji Zulkarnain dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Penandatanganan prasasti peresmian oleh Bapak Wakil Bupati Jember. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan ini Musola Haji Zulkarnain Wahyuni telah resmi dibuka. Atasnya benar. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wakil Bupati dan Bapak Haji Farhan Nasrani. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam Muhammad. Langsung buka sendiri. Oh, Jadi keren. buka sendiri nih. Keren. Ini bukan musola ini. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak itu di India kan ada raja yang ketika istrinya meninggal membangunkan istana Taj Mahal. Hah? Nah beliau membangunkan musola ini kayak istana. Tapi saya yakin yang untuk membangun ini betul-betul hasil jerih payah. Asli Pak. Hah? Oh, kita foto dulu. Monggo, Haji. Monggo ayo silakan. Sudah Pak. Monggo. Monggo buka deh saya. Ayo, Bu. Bebas. Apa kayak bebas sih? Apa jempol Oh, gua terserah. Jadi saya hitung 1, 2, 3. Nggih. Alhamdulillah, barakallah. Oh, ini saya hitung. Ya semoga kita bisa ketularan Pak Fahdan kan. Amin. Lagi hitung 1, 2, 3. Alhamdulillah. Nggih. Monggo. Nggih. Iya, di India kan ada itu yang raja yang istrinya meninggal terus mau dibangunkan istana Taj Mahal. Nah, kalau beliau ditinggal istrinya membangun ini musola tapi kayak istana ini. Bupati berhalangan hadir, yang hadir kan wakil bupati. Harusnya memang begitu. Jangan diwakilkan ke sekda. Itu yang paling enak kan kalau di desa kan gitu bukan ada ya, bagaimana masyarakat desa ini guyup rukun kan itu tentrem. Ini musola ini jenengan bina masjid istilahnya, jadi diniati membangun masjid sehingga umpamanya nanti kebutuhan karena faktor kebutuhan masyarakat di sini di tempat di Jumatan itu sudah dibina masjid. Terus kalau mau itikaf malam-malam Ramadan mau itikaf nggak harus itikaf di masjid, di sini juga bisa karena sudah diniati dibangun masjid istilahnya. Kan tidak ada sholat sunat tahiyatul musola, yang ada tahiyatul masjid gitu. Saya enggak bisa sampai bar mau geser ke Bangsal. Oh, siap. Sama ngorok-ngorokan sama. Iya, tapi duduknya jangan jauh-jauh, di sini sampai duduknya. Ini uji nyali. Habib Tak bengal. Ayo foto. Salah. Foto.
Ahlan masalah. Apa yang takutkan sama? Nah, oh Habib Hadi loh. Tidak. Ayo, yang besarkan. Kalau perlu buatkan banner besok. Nah, Ya. yang lain belum ada yang bikin banner, Habib Hadi sudah bikin di tanggul. Pasang di Pondok Jeruk ya. Beringin Agung. Berapa tahun anak Samenti? Iya, Habib. Afwan, Bib. 10 tahun lebih. Habib, Afwan. Oh, betul. Iya. Pak Joko, anu saya. Nggih, monggo. Dipikir orang baru anak Samenti ini, sama orang-orang ini. 10 tahun lebih ya kalau Pak Joko ini. Orang-orang kan ada yang tahu. Cuman belakangan aja beliaunya terlalu sibuk sehingga jarang ketemu kan begitu kan. Ayo buka deh, nggih. Ayo Mbak. Yuk, duluan nggih. Nggih, sun. Oh, nggih, sehat-sehat Pak Joko. Siap. Siap. Dan betah Amin. dan sabar dari wajib. Amin. Ayo. Nggih. Duluan nggih. Kebagian Pak Joko.